Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin, jamaah salat Isya dan qiyamul lail rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah ketika Allah mewajibkan suatu kewajiban bagi kita atau memerintahkan suatu ibadah untuk kita lakukan. Setiap ibadah dan setiap perintah yang kita lakukan itu menyimpan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil pelajaran, dan semua dampaknya kembali kepada kita. Dan ini bagian dari karunia Allah yang diberikan kepada kita, karena setiap kali kita melaksanakan perintahnya, artinya kita akan mendapatkan dampak positif dari apa yang telah kita lakukan. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, telah mengajarkan kepada kita, serta telah menjadi suri tauladan paling sempurna dalam hal ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan apa yang telah disampaikan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Yang pertama, orang yang bisa berderma, orang yang selalu bisa bersedekah dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun. Artinya ketika dia dalam kondisi tidak mampu, dia bisa bersedekah. Dalam keadaan lapang rezekinya, dia bisa bersedekah. Dan mudah-mudahan ini karena telah disampaikan di pertemuan sebelumnya, mudah-mudahan bukan hanya diingat, tapi telah dipraktekkan oleh kita. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarah. Orang yang mampu menahan gejolak yang ada dalam dirinya ketika dia dalam keadaan emosi. Ini bagian dari tanda ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar sekalipun, yang paling sabar sekalipun, itu ketika sehari-harinya itu pasti dihadapkan pada sesuatu yang tidak diinginkan, pada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Dan biasanya orang ketika menghadapi suatu kondisi, situasi atau keadaan yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya, tidak sesuai dengan zona nyamannya, maka dia biasanya akan merasa marah. Nah, disinilah kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal kadhiminal ghaidha. Orang-orang menjadi orang-orang yang mampu menahan emosi kita. Orang yang mampu menahan amarah. Karena dalam kehidupan sehari-hari pasti kita akan dihadapkan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan harapan kita. Dan ini ketika kita sedang berpuasa, kita di antara hikmahnya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah bersabar. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, 3 hal dalam kesabaran itu ada semuanya. Pertama, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Dan kita melaksanakan ibadah puasa dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sabar, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak makan, untuk tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Dari min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini perintah dari Allah. Dan melaksanakan perintah ini berat. Maka tidak heran ketika kita lihat di jalan atau di pasar-pasar itu biasanya ada orang yang merokok misalnya.
Ada orang yang makan misalnya, padahal dia mestinya sudah terkena kewajiban berpuasa. Kenapa dia tidak mampu melaksanakannya? Karena dia tidak sabar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Ketika kita sedang berpuasa, dilarang makan, dilarang minum, dilarang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang bisa menghabiskan atau menghilangkan pahala ibadah puasa kita. Seperti ghibah misalnya, itu dilarang. Mencaci maki orang lain dilarang. Termasuk juga marah, ini juga dilarang. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Orang yang berpuasa itu sama dengan orang yang sedang menghadapi musibah kelaparan. Maka dia harus bersabar. Jadi ketika dia sedang melaksanakan ibadah puasa, dia telah mengalami musibah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu makannya. Yang tidak sesuai dengan nafsu atau kehendak biologisnya. Maka kemudian ketika kita berpuasa, ketiga kesabaran itu bisa kita dapatkan. Oleh sebab itu kemudian kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diantara tandanya adalah wal kadhiminal ghaidha. Hal ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dimaksud dengan sabar atau orang yang tidak meluapkan amarahnya. Dulu beliau pernah melewati sebuah tempat yang mana ada seorang perempuan sedang menangis. Perempuan ini menangis gara-gara anggota keluarganya ada yang meninggal. Suaminya meninggal, ayahnya meninggal, anaknya meninggal. Maka kemudian dia nangis. Ketika sedang nangis, Rasulullah lewat di dekatnya, kemudian kata Rasulullah, bersabarlah dan bertakwalah kepada Allah, wahai perempuan. Perempuan ini tidak melihat, dia langsung berkata, iya, kamu enak sekali mengatakan seperti itu, karena kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Artinya cek nyaman mengkurang funtah munoloh. Seperti itu. Maka kemudian Rasulullah berlalu dan kemudian ada sahabat yang berkata kepada perempuan itu, tahukah kamu siapa yang tadi berkata kepadamu? Tidak tahu. Itu Rasulullah. Kaget orangnya. Kaget. Dia merasa tidak enak, akhirnya dia ngejar dan minta maaf kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah? As-sabru inda sotmatil ula. Sabar itu ketika kita pertama kali menghadapi suatu musibah. Jadi sabar itu bukan keesokan harinya. Tapi pertama kali kita mendengar atau pertama kali kita mengalami musibah itu. Kemudian kita mampu menahan emosi kita, mampu menahan amarah kita, itulah yang disebut dengan sabar. Kalau sudah kedua kalinya, kalau sudah ketiga kalinya, atau sudah 1 minggu dari musibah, kemudian saya berkata, saya berarti termasuk orang-orang sabar. Tidak. Sabar itu ketika pertama kali kita mendengar. Pertama kali kita mengalami suatu hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini kita dianjurkan untuk bersabar dalam menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan hal-hal yang ya sesuai dengan harapan kita atau keinginan kita. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali. Contohnya, ketika kita di jalan misalnya. Kita mau jalan terus, ternyata ada orang yang belok. Api lu sekalian ada ya ada. Itu kita marah. Marah. Kenapa? Karena kita merasa benar. Dan kita dalam posisi benar. Dan kita hampir celaka gara-gara ada orang lain yang langsung belok. Atau ada orang yang di depan kita, dia letting kanan, ternyata belok kiri. Ini membuat kita marah. Atau dia langsung misalnya mengganggu hal-hal yang tidak sesuai. Lampu merah misalnya, kita di paling depan, karena lampu merah kita berhenti. Ternyata diklakson. Dari belakang, tit, karena dia mau terus, mau nerobos. Ini termasuk bagian dari yang menurut kita itu benar. Hanya saja kita juga tidak boleh marah. Tidak boleh marah. Apakah kemudian kita tidak boleh marah sama sekali? Ada hal-hal yang boleh kita marah. Dan ini pernah, Rasulullah juga pernah marah. Rasulullah itu orang paling sabar, tapi dalam hal-hal tertentu, Rasulullah itu pernah marah.
Di antaranya ketika ada seorang sahabat yang mengimami atau menjadi imam terlalu lama. Menjadi imam sholat subuh hampir 1 jam. Perasa cuma. Dari adzan subuh sampai kemudian matahari itu hampir terbit. Kemudian ada sahabat yang mufarokoh. Sahabat itu yang menjadi makmum karena buru-buru dia kemudian berpisah dengan imamnya. Kemudian kata imam yang sahabat Nabi, qila itu Ubay bin Ka'ab. Berarti orang itu munafik. Ada ciri-ciri kemunafikan di orang itu. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan sholat berjamaah. Orang itu gak terima. Akhirnya orang itu juga mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang ini mengimami terlalu lama. Maka saya kemudian karena saya punya kebutuhan, saya pulang duluan. Saya selesaikan terlebih dahulu sholat saya. Maka kemudian Rasulullah SAW marah kepada Ubay bin Ka'ab ini. Apakah kamu mau membuat fitnah dalam agama ini? Sehingga kemudian orang-orang dibuat lari dari ajaran Islam. Dibuat lari dari ibadah sholat. Maka kalau kamu menjadi imam, ya sesuaikan dengan kondisi makmumnya. Ini kalau zaman dahulu. Artinya sholat subuhnya sampai 1 jam. Jangan kemudian digunakan untuk zaman sekarang. Abid sakoni, wah langsung agikir kayak imam. Padahal seabid paling abid makin nih kan. Selama-lamanya imam sholat, itu gak sampai 20 menit. Atau gak sampai 30 menit. Jadi belum pantas untuk dimarahi. Artinya masih standar. Cuman karena kita sendiri yang sudah, apalagi ada, tahu hadisnya, Rasulullah pernah marah. Maka kemudian hadis ini digunakan kepada imam-imam zaman sekarang. Enggak. Imam-imam zaman sekarang itu sudah standar. Dan bahkan, ya kadang terlalu cepat dari biasanya. Artinya yang ada itu sudah standar dan kita tidak pantas memarahinya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menahan amarah kita, termasuk orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap sesama manusia, sehingga kemudian kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.